Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dialif Al-Habibi, NPM 17010102000023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat, merangkum dan juga meringkas materi yang saya dapatkan pada mata kuliah Media, Teknologi, dan Jaringan Sosial. Media, Teknologi, dan Jaringan Sosial ini merupakan mata kuliah yang ada di semester 5 Sosiologi FISIP Unpad, di mana mata kuliah ini menjadi mata kuliah di sosiologi karena sejak awal perkembangannya teknologi ini sudah mentransformasikan berbagai aspek kehidupan pada masyarakat ya, baik dalam aspek struktural, kultural, maupun proses sosialnya. Kehadiran revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan berbagai inovasi mutakhir kemudian mengakselerasi proses transformasi tersebut. Maka dari itu mata kuliah ini hadir untuk bisa membahas interaksi antara media, teknologi, dan juga jaringan sosial. Berikut juga dampaknya terhadap masyarakat. Dan sebagai fondasi juga, mata kuliah ini itu akan membahas terkait dengan interrelasi manusia dengan objek, yaitu teknologi, di mana manusia ini menciptakan teknologi, namun kemudian teknologi juga gitu yang membentuk kehidupan manusia. Nah, melalui mata kuliah ini, mahasiswa itu didorong untuk bisa memahami bagaimana interrelasi antara manusia sebagai subjek dengan teknologi sebagai objek. Mahasiswa juga didorong untuk memahami interaksi media, teknologi, dan juga jaringan sosial, serta dampaknya terhadap masyarakat. Mampu menganalisis masalah-masalah sosial terkait dengan media, teknologi, dan juga jaringan sosial dengan menggunakan perspektif atau teoritis dari sosiologi. Mahasiswa juga didorong untuk mampu memberikan solusi aplikatif terkait dengan permasalahan media, teknologi, dan juga jaringan sosial, serta mampu menerapkannya di masyarakat. Mampu juga memahami bagaimana peran dan juga fungsi teknologi sebagai ideologi dan juga alat kontrol sosial. Serta yang terakhir itu mahasiswa didorong untuk memahami peran sosiologi dalam media, teknologi, dan juga jaringan sosial, baik itu di tingkat makro, meso, maupun mikro. Nah, berbicara tentang media, pada saat ini itu tidak bisa kita lupakan ya bagaimana kisah sejarahnya yang memang sudah melewati beberapa fase penting dalam kehidupan manusia. Berpuluh-puluh tahun bahkan sudah ribuan tahun yang lalu sejarah pertumbuhan dan juga perkembangan media itu ada. Media ini itu tercipta karena hasil dari konsep yang dinamakan oleh komunikasi. Media dan komunikasi ini memang sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keberadaan keduanya itu saling berhubungan dan saling memiliki keterkaitan. Nah, jadi sebenarnya media itu apa sih? Media adalah segala bentuk atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun pesan. Nah, kata media ini berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, atau secara harfiah kata tersebut mempunyai arti sebagai perantara atau pengantar, yaitu perantara antara sumber pesan atau source dengan penerima pesan atau receiver. Jadi dari pengertian di atas itu bisa disimpulkan ya bahwa media itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak umum. Nah, sebelum media digunakan sebagai sarana komunikasi, orang-orang terdahulu tuh selalu berkomunikasi secara langsung tanpa adanya media atau perantara apapun. Nah, jadi mungkin kita akan sedikit mengulik ya terkait dengan sejarah perkembangan media, di mana dari sejarahnya itu media akan memiliki 4 era utama. Untuk era pertama itu adalah era lisan, di mana pada era ini awal penggunaan media itu baru terbentuk ya. Di mana pada era ini tuh manusia mulai bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya secara lisan, baik itu secara langsung maupun tidak. Nah, kemudian kita masuk kepada era tulisan, di mana era ini tuh muncul pada tahun 1041 sebelum Masehi, di mana mulai terbentuklah sebuah tulisan-tulisan ya yang ditemukan melalui cap-cap tangan dalam gua, lukisan tangan pada arca, kemudian bentuk ukiran-ukiran dari patung yang memang merupakan sebuah bentuk manusia untuk menciptakan komunikasi dalam bentuk tulisan. Kemudian selanjutnya itu adalah era percetakan. Itu mulai pada tahun sekitar 1450, di mana pada saat itu pertama kali ditemukan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Dan yang terakhir itu adalah era pada saat ini, yaitu era teknologi, di mana pada saat ini teknologi sudah berkembang dan membantu manusia dalam melakukan komunikasi. Mungkin dulu komunikasi hanya bisa dilaksanakan secara langsung atau bertatap muka, tapi dengan teknologi saat ini, komunikasi pun bisa dilakukan menggunakan media-media yang dibantu oleh teknologi gitu, sehingga mempermudah proses komunikasi yang dilaksanakan. Nah, melalui mata kuliah media, teknologi, dan jaringan sosial juga mahasiswa didorong untuk melihat media dari perspektif teoritis sosiologi.
Dan apabila kita melihat dari perspektif teoritis sosiologi ya, itu banyak sekali teori-teori terhadap media dan juga masyarakat. Dan masing-masing itu mencoba untuk mengemukakan bagaimana media itu bekerja pada masyarakat, serta bagaimana persoalan serta konflik yang terjadi apabila ditinjau secara teoritis sosiologi. Dan apabila kita melihat dari teori sosiologi, beberapa teori yang bisa digunakan seperti teori struktural fungsional, teori interaksionisme simbolik, teori konflik, dan juga teori kritis. Namun mungkin yang akan saya ambil contohnya itu yang menurut saya cukup menarik adalah penjelasan media dari perspektif teori kritis. Di mana pada perspektif teori kritis itu media dianggap sebagai sebuah ruang di mana terjadi pertentangan ideologi untuk mendapatkan tempatnya di masyarakat. Jürgen Habermas itu salah satu tokoh sosiologi komunikasi mengatakan bahwa media merupakan sebuah realitas kapitalisme yang menyebarkan ideologi dominan kepada masyarakat dalam bentuk kesadaran palsu atau false consciousness. Jadi dalam hal ini media itu dianggap sebagai sebuah alat ya yang digunakan oleh kelompok dominan untuk menjaga kepentingan dan status quo mereka. Nah, mungkin dari teori-teori lain pun akan mengemukakan bagaimana media dan juga masyarakat tergantung dari sudut pandang yang dibawakan dari teori masing-masingnya. Jadi cukup menarik kita mengulik lebih lanjut terkait bagaimana perspektif teori untuk melihat media dan juga masyarakat. Nah, kemudian di sini juga kami melihat terkait dengan media dan budaya populer ya, di mana pada saat ini budaya populer itu ditransmisikan melalui media massa. Aktivitas keseharian kita tanpa disadari syarat dengan tanda dan artefak budaya yang dimediakan secara massa melalui media. Seperti kita bisa ambil contoh fenomena Korean Wave ya, itu seperti K-pop, drama Korea, dan lain-lain. Itu diakibatkan karena penyebaran dan pengaruh budaya Korea di Indonesia melalui produk-produk budaya populer seperti film, drama, musik, dan pernak-pernik lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa media ini telah menjadi agama ya, atau Tuhan baru dalam budaya populer gitu. Perilaku masyarakat itu tidak ditentukan oleh kontrol-kontrol sosial lain, tetapi tanpa disadari telah diatur oleh media. Jadi media ini memiliki seperangkat nilai dan ideologi sendiri yang notabene adalah perpanjangan tangan dari kapitalisme ya, kalau misalkan kita melihat tadi dari perspektif teori kritis. Dimana pada saat yang sama media telah memperkenalkan generasi baru, itu adalah generasi homogenisasi kultural, yaitu generasi pop yang memuja konsumerisme, hedonisme, dan gaya hidup yang serba instan. Nah, melalui media teknologi dan jaringan sosial juga mahasiswa dikenalkan dengan peran media massa sebagai agen perubahan sosial ya. Media massa sebagai agent of change atau pelopor perubahan itu berperan dalam mendorong perubahan sosial pada masyarakat sebagai perubah pola pikir masyarakat, perubah sikap masyarakat, dan sebagai perubah budaya materi masyarakat. Nah, dari ketiga aspek tersebut, perubahan sosial ini akan terarah ke arah yang baik apabila masyarakat sudah siap mental dan menerima perubahan tersebut sebagai pencerahan pengetahuan dan kemajuan hidup tanpa kehilangan norma dan moral. Nah, media massa itu merupakan ujung tombak adanya perubahan khususnya pada perubahan sosial. Peran media massa itu sangat berpengaruh dalam pembentukan pertumbuhan kepribadian manusia dan berpengaruh juga terhadap pembentukan kepribadian masyarakat itu sendiri. Perilaku dan pengalaman, kesadaran manusia sebagai individu itu dibangun atas fondasi komunikasi dan tentunya juga akan mempengaruhi perilaku dan kesadaran manusia sebagai warga masyarakat. Nah, mungkin kita bisa mengulik lebih lanjut lagi terkait dengan media, teknologi, dan jaringan sosial seperti bagaimana interrelasi antar manusia dengan teknologi, bagaimana peran media dan teknologi terhadap kontrol sosial, dan lain-lainnya. Jadi di mata kuliah ini secara keseluruhan membahas bagaimana interrelasi antara media, teknologi, jaringan sosial, dan juga masyarakat secara umum, seperti itu. Mungkin sekian ringkasan terkait dengan mata kuliah media, teknologi, dan jaringan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.